Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Yuliati dengan NIM 231001004 dari kelas Informatika C. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai video ke-12, yaitu coding multilayer perceptron XOR problem dengan Python keras. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode. Nah, di sini kita memiliki tabel logika XOR 2 input, di mana ada X1 dan juga X2. X1-nya yaitu 1100, X2-nya 1010. Dan di sini juga ada Y yaitu 0110. Nah, di mana tabel XOR ini menghasilkan nilai 1 hanya kalau kedua input berbeda, kalau sama hasilnya akan 0. Nah, yang selanjutnya di sini ada kode 2, di mana di sini adalah kode model. Nah, di mana di sini kita menggunakan kita mengimport 3 library, yaitu ada keras, NumPy, ASNP, dan juga Matplotlib. Nah, di sini kodenya sama seperti di video ke-10, namun ada juga yang saya tambahkan seperti yang ada di video contohnya. Nah, di sini kita masih menggunakan model sequential. Nah, yang kami tambahkan ada di sini, yaitu di sini kita menggunakan membuat model neural network menggunakan model sequential. Nah, lalu di sini kita membuat layer pertama menggunakan dense layer. Yang ini ya, teman-teman. Nah, lalu untuk unitsnya sama dengan 8, berarti kita memiliki layar 8 neuron. Terus untuk inputnya yaitu 2, yaitu ada X1 dan juga X2. Nah, terus untuk activation-nya yaitu 10 digunakan sebagai fungsi aktivasi untuk membantu model mempelajari pola data dengan lebih baik. Nah, fungsi 10 ini dia menghasilkan nilai antara minus 1 sampai 1. Nah, yang selanjutnya di sini ada keras layers. Di sini kita membuat layer output dengan 1 neuron. Nah, untuk unitnya yaitu 1, berarti output hanya menghasilkan 1 nilai. Dan untuk activation-nya yaitu di sini kita menggunakan sigmoid, kalau di atas kita menggunakan 10. Nah, di sini kita menggunakan sigmoid yang digunakan untuk mengubah output menjadi nilai 0 dan 1. Fungsi dari sigmoid ini cocok digunakan untuk klasifikasi seperti contoh ini atau XOR. Nah, yang selanjutnya di sini ada model compile, di mana model compile ini kita membuat optimizer menggunakan metode SGD atau Stochastic Gradient Descent. Terus untuk optimizernya yaitu digunakan untuk memperbarui bobot model saat training. Terus di sini ada learning rate yaitu 0.1 menentukan kecepatan model dalam belajar. Yang selanjutnya di sini ada model.compile yaitu untuk loss binary-nya ini dia digunakan untuk menghitung besar kesalahan pada prediksi model. Terus untuk loss ini cocok digunakan untuk klasifikasi biner dengan output 0 dan 1. Lalu di sini ada matrix yaitu binary akurasi, digunakan untuk menghitung tingkat akurasi model selama training. Nah, semakin tinggi akurasi dan semakin kecil loss, maka model semakin baik dalam melakukan prediksi. Yang selanjutnya di sini ada callback function. Nah, di sini ada loss history yaitu digunakan untuk membuat callback yang berfungsi menyimpan hasil training pada model. Terus di sini ada callbox yaitu dia menyimpan nilai loss dan akurasi selama proses training berlangsung.
Nah, yang selanjutnya di sini ada def on train begin, yaitu fungsi on train begin ini dia dijalankan saat training dimulai. Dan yang di sini ada self logs ini digunakan untuk menyimpan list kosong untuk menyimpan nilai loss. Yang selanjutnya di sini ada self akurasi, yaitu dia digunakan untuk menyiapkan list kosong untuk menyimpan nilai akurasi yang sudah kita buat pada model tadi. Yang selanjutnya di sini ada def on batch end, yaitu dijalankan setiap satu batch training selesai diproses. Ini digunakan untuk mengambil hasil training secara bertahap. Nah, yang selanjutnya di sini ada self.losses, yaitu kita menyimpan nilai loss ke dalam list losses. Terus loss ini dia menunjukkan besar kesalahan prediksi model. Semakin kecil nilai loss, maka model semakin baik. Nah, yang selanjutnya di sini ada self.akurasi, yaitu dia menyimpan nilai akurasi ke dalam list akurasi. Digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi model. Semakin tinggi akurasi, maka model semakin akurat dalam melakukan prediksi. Yang selanjutnya di sini ada set data, di mana untuk XS-nya ini yaitu sebagai input, ada 11 dan ada 10, 01 dan 00. Dan yang selanjutnya di sini ada YS, atau ini adalah sebuah output atau jawaban benar dari XS atau input tadi. Maka di sini ada 0, 1, 1, 0. Nah, yang selanjutnya di sini ada training. Pada training ini kita sampai epoch 1000. Nah, di sini ada callbox, di mana tadi callbox itu dia digunakan untuk menyimpan nilai loss dan akurasi selama training. Nah, tujuan training ini agar model mampu memprediksi output XOR dengan benar. Nah, yang selanjutnya di sini ada model predict XS round ini. Nah, ini adalah dia tadi seperti hasil dari input atau XS-nya itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada hasilnya 0, 1, 1 dan juga 0. Oke, kita ke yang selanjutnya. Di sini ada visualisasi grafik loss. Nah, di sini ada loss underscore values ini dia mengambil semua nilai loss yang telah disimpan selama proses training. Nilai loss digunakan untuk melihat besar kesalahan model saat belajar. Yang selanjutnya di sini ada plot 1, yaitu membuat figur atau tampilan grafik pertama. Grafik ini digunakan untuk menampilkan perubahan nilai loss selama training. Yang selanjutnya di sini ada plt.plot, yaitu menampilkan grafik berdasarkan data loss. Lalu grafik menunjukkan perubahan nilai loss dari awal sampai akhir training. Jika grafik menurun berarti model belajar dengan baik. Yang selanjutnya di sini ada plt.show, yaitu menampilkan grafik loss ke layout atau output seperti pada gambar atau output ini ya, teman-teman. Nah, jadi outputnya ini dari epoch 0 sampai 12 penurunan lambat, loss mulai dari sekitar 0.7, turunnya pelan-pelan, model masih dalam fase pemanasan. Nah, bobotnya baru mulai disesuaikan, belum menemukan arah yang benar. Nah, dari epoch 200 sampai 600 penurunan curam atau drop tajam. Ini bagian paling seru. Grafiknya turun drastis dari 0.6 ke sekitar 0.1. Nah, model tiba-tiba klik dan ngerti pola XOR. Inilah momen dimana hidden layer berhasil membentuk
representasi non-linear yang tepat. Nah, lalu dari epoch 600 sampai 1000 atau mendatar, plateau loss udah mulai nyaris flat di sekitar 0,5, artinya model udah konvergen, dia udah optimal yang bisa dia capai dengan konfigurasi ini. Makin lama dilatih, perubahannya makin kecil. Nah, model ini berhasil belajar dengan baik. Semakin banyak epoch, semakin kecil kesalahannya hingga mendekati 0, dan akurasi naik sampai 100%. Artinya model sudah bisa menjawab semua kombinasi XOR dengan benar. Yang selanjutnya di sini ada akurasi values, atau ini adalah visualisasi grafik akurasi. Nah, di sini ada akurasi values. Dia mengambil semua nilai akurasi yang telah disimpan selama proses training. Akurasi digunakan untuk melihat tingkat ketepatan prediksi pada model. Yang selanjutnya di sini ada plot 2. Dia membuat figur atau tampilan grafik kedua. Grafik ini digunakan untuk menampilkan perubahan akurasi selama training. Nah, yang selanjutnya di sini ada PLT plot yang tadi sudah kita jelaskan, dan PLT.show-nya. Nah, pada output atau gambar grafik ini dari epoch 0 sampai 10, yaitu start 50%, model mulai dengan akurasi 0,5, artinya dari 4 data XOR cuma 2 yang benar. Basically masih tebak-tebakan. Nah, dari epoch 10 sampai 30 naik turun atau 75% sampai 50%, ada sedikit fluktuasi naik ke 0,75 atau 75%, lalu turun lagi ke 0,5. Model lagi coba-coba menyesuaikan bobotnya belum stabil. Lalu ada epoch 30 sampai 130, yaitu naik ke 75% lagi. Model mulai konsisten di 0,75, berarti 3 dari 4 data sudah diprediksi benar, tapi 1 masih salah. Nah, lalu ada epoch 130, lompatan ke 100. Ini momen krusialnya, model tiba-tiba loncat ke 1.0 atau 100%. Semua 4 data XOR terjawab benar sekaligus. Inilah titik di mana model akhirnya paham pola XOR secara keseluruhan. Lalu ada epoch 130 sampai 1000, stabil 100%, akurasi flat di 1.0, sampai akhir model udah nggak bisa lebih baik lagi dari ini atau sempurna. Grafik ini menunjukkan model berhasil mencapai akurasi 100% hanya di sekitar epoch ke 130 dan bertahan sempurna sampai epoch ke 1000. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat dari video ke-12 ini yaitu berdasarkan hasil implementasi multi-perceptron atau MLP XOR problem menggunakan Python keras, dapat disimpulkan bahwa neural network mampu mempelajari pola logika XOR dengan baik melalui proses training. Model dibangun menggunakan beberapa layer neuron, fungsi aktivasi, optimizer SGD, serta proses training sebanyak 1000 epoch. Selama proses training, nilai loss mengalami penurunan dan nilai akurasi meningkat, yang menunjukkan bahwa model berhasil melakukan pembelajaran terhadap data input dan target output. Selama training selesai, model dapat menghasilkan prediksi yang sesuai dengan tabel kebenaran XOR. Implementasi ini membuktikan bahwa metode multilayer perceptron mampu menyelesaikan permasalahan XOR yang tidak dapat diselesaikan oleh single layer perceptron. Selain itu, penggunaan library keras mempermudah proses pembuatan, pelatihan, dan evaluasi neural network secara lebih sederhana dan efisien. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.